Shalom. Shalom. Ya, apa kabar ini Bu Retno, Bu Ninu, Bu Dono? Baik-baik. Baik-baik, puji Tuhan. Sehat-sehat semua? Sehat. Sehat ya. Mungkin cuma masalah kaki ya Bu Dono ya. Ya. Tapi masih bisa jalan kemana-mana meskipun time-time. Orang Jawa bilang melaku time-time. Ya, terima kasih boleh mengganti jadwalnya di hari ini, di malam ini, karena besok Selasa saya harus periksa mata. Katarak. Minggu yang lalu tuh periksa ada infeksi mata. Terus minggu ini dicek lagi, nanti mau lihat ukuran kacamata yang pas. Gitu. Jadi mohon maaf saya ganti ke malam hari ini. Nah, kita akan bersama-sama bersekutu. Terima kasih untuk kesediaannya. Apa ya persekutuannya namanya? Ujung pena. Ujung pena. Ujung pena itu apa? Perkunjungan pendeta. Betul, perkunjungan pendeta. Betul. Betul. Oh. Iya, betul. Ujungnya perkunjungan, penanya pendeta, dengan maksud supaya kehadiran saya dan kemudian persekutuan kita bisa menuliskan sesuatu di dalam hati kita masing-masing. Yang dituliskan bukan novel, tetapi yang dituliskan adalah firman Tuhan, sehingga dia melekat dalam hati kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk membaca kembali firman Tuhan tadi dan mempraktekkannya di dalam kehidupan hari lepas hari, gitu ya. Menjadi kuat karena firman Tuhan. Ya. Nah, saya minta tolong nih dipilihkan satu lagu untuk kita mengawali persekutuan kita. Terima kasih Tuhan, Ustaz. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Dirasakan sairnya ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Tuhan adakan syukur
ya. Mari. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur di malam hari ini menggantikan Selasa pagi besok. Bersama-sama kami boleh memasuki persekutuan ujung pena. Bersama-sama dengan Bu Dono, kemudian Bu Retno, Bu Nino. Terima kasih karena Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan serta sukacita, di mana malam hari ini kami boleh bangun persekutuan. Engkau menolong kami ya Tuhan, bila sebentar lagi firman akan diberitakan. Biarlah firman-Mu itu menguatkan kami bersama-sama. Terima kasih, berfirmanlah, kami semua sedia mendengarkannya demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari saya minta tolong dibacakan bacaan tadi dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 2 sampai 8, kemudian ayat 16. Siapa dulu? Dari Bu Dono dulu? Bergantian atau satu ayat? Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 2 terus atau Satu-satu. 2, 3, 4, 5. ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, dia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat 16 saya bacakan. Ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang siap mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saya membacakan renungan dari santapan rohani atau awal dari Greg. Judulnya adalah melihat dengan fokus. Melihat dengan fokus. Kenal Mark Twain? Sudah pernah dengar Mark Twain? Itu adalah seorang penulis ternama, ya, penulis novel. Karangannya saya lupa, tapi saya pernah membaca beberapa. Nah, penulis ternama Mark Twain ini pernah menyatakan bahwa apapun yang kita lihat di dalam hidup ini dan kemudian bagaimana cara kita melihatnya akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya, bahkan juga mempengaruhi tujuan akhir kita.
Menurut Swain, Anda tidak bisa bergantung pada penglihatan ketika imajinasi Anda tidak fokus. Nah ya, saya ngomong, tapi Bu Toto perhatikan saya, Bu Nino perhatikan saya, Bu Dono memperhatikan saya. Memperhatikan itu, kenapa kok perlu memperhatikan? Soalnya dengan memperhatikan itu kemudian kita di luar aja nih, ya, bisa terpengaruh gitu toh. Tapi ketika memperhatikan mengarahkan wajah itu kepada saya, maka berusaha untuk fokus. Yang didengarkan itu adalah yang dia lihat, gitu ya. Jadi itu lebih membantu kita untuk mengerti lebih jelas apa yang disampaikan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu tidak sambil lalu, tetapi fokus. Caranya fokus gimana? Dengan memperhatikan. Itu kalau sesuatu. Kalau berdoa beda lagi fokusnya. Justru bukan matanya yang melihat ini karena akan susah. Kalau kita berdoa kepada sesuatu yang tidak kita lihat tetapi kita tahu, kita rasakan, ketika kita berdoa ada orang lewat, ada orang apa gitu, jadi nggak fokus. Makanya kemudian diajari kita yang fokus adalah mata hati kita, sambil ngomong, sambil membayangkan omongannya itu jelas, nggak melantur kemana-mana gitu kan. Yang penting adalah fokus. Dan cara berfokus itu adalah dengan melihat, entahkah mata batin, entahkah itu mata mata fisik kita. Nah, kita lanjutkan. Rasul Petrus juga berbicara tentang cara melihat, bukan penglihatan dalam artian bayang, tapi cara melihat. Ketika ia menjawab permintaan seorang pengemis lumpuh yang dijumpai di mana tadi? Di gerbang, itu namanya gerbang Bait Indah, ya, gerbang indah itu gerbang Bait Allah. Nah, ketika pengemis itu minta sedekah, Petrus dan Yohanes menatapnya, kemudian berkata gimana? Suruh apa? Lihatlah kamu. Suruh lihat. Jadi kamu tuh minta kepada siapa? Kamu lihat. Fokus kepada yang dimintain tadi. Supaya ingat siapa toh, kepada siapa dia berbicara. Karena pengemis itu kan pokoknya asal minta. Kadang-kadang nggak lihat orang, pokoknya minta. Mungkin juga kadang-kadang kan malu, juga nggak berani minta. Tapi untuk supaya bisa mendapatkan belas kasihan, dia terus melas melihat dengan tatapan melas. Kalau Petrus dan Yohanes tidak menyuruh pengemis itu untuk melihat dengan mata melas, tetapi melihat supaya mengerti apa yang diberitahukan oleh Petrus dan Yohanes. Apa yang diomongkan? Emas dan perak aku tidak punya. Suruh lihat, ini loh aku. Kau minta apa? Emas dan perak aku tidak punya. Tapi lihat, apa yang aku punya akan aku beri. Lihat, luar biasa. Supaya jelas harus fokus. Mengapa Petrus mengatakan itu? Kemungkinan sebagai rasul, Petrus ingin supaya pengemis itu berhenti. Ini tafsiran ya. Berhenti melihat keterbatasan dirinya sendiri, bahkan berhenti untuk hanya memikirkan uang. Karena itu dikatakan emas dan perak aku tidak punya. Jangan mikir itu. Lah kalau nggak mikir gitu gimana? Nggak bisa apa-apa. Aku ini lumpuh. Kalau begitu yang aku punya aku berikan. Ya. Dengan mata yang terarah kepada kedua rasul itu, si pengemis ini akan melihat kenyataan kebutuhannya untuk beriman kepada Allah. Yang paling penting yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes sebetulnya adalah supaya pengemis ini beriman kepada Tuhan, ya, menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Dan sebagai buktinya penyerahan itu, Petrus dan Yohanes memberikan apa yang mempunyainya, yang paling dibutuhkan ketika kamu ngomong pada Tuhan. Petrus selalu berkata, tadi emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang dipunya kuberikan kepadamu. Lalu
Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Bukan karena aku, bukan karena Petrus dan Yohanes, tetapi karena Yesus Kristus orang Nazaret yang beberapa waktu sudah dibunuh ya oleh orang-orang Yahudi itu, disalibkan. Demi nama itu berjalan. Apakah kamu begitu tak? Kita tidak perlu berjalan. Lihat, bantu, berdirikan, dan dilepas. Ternyata bisa berdiri, kemudian turun melangkah, kakinya kuat, mata kakinya kuat, dia bisa berdiri, kemudian mulai berjalan dengan nah, apa yang terjadi? Orang itu percaya kepada Allah. Karena percaya kepada Allah, kan? Dia mau berdiri dan bisa berjalan. Ini seperti yang dinasihatkan pengkhotbah Charles Spurgeon. Ini juga pengkhotbah orang terkenal juga. Arahkanlah matamu hanya kepada Dia. Dengan begitu kita tidak akan melihat rintangan-rintangan yang menghadang. Yang kita lihat hanyalah Allah pribadi yang akan membersihkan segala rintangan itu dari jalan. Nah, apakah selama ini kita sudah fokus kepada Tuhan, bukan pada kelemahan-kelemahan kita? Nah, jika kita bisa fokus kepada Tuhan, maka kita bisa tahu apa yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kali di Dono, ya itu ya ini seperti di pengamis itu, gitu. Ya, apalagi dia punya sakit-sakit aku ya pengen. Nah, percaya pada Tuhan. Oh, namun sehari dua hari, bertahun-tahun aku sudah percaya pada Tuhan. Lalu kamu belum fokus, gitu. Saya bilang gitu. Saya salah kalau mengatakan itu juga. Ya, seolah-olah saya menyalahkan. Oh, karena ibu ini nggak fokus seperti si pengemis tadi. Marah juga. Ya, fokus yang dimaksud itu membuat kita memahami apa yang paling diperlukan dalam kehidupan ini. Apa yang diperlukan Petrus dan Yohanes pada masa itu adalah supaya orang percaya bahwa apa yang diomongkan oleh Petrus dan Yohanes adalah kebenaran. Ya, sehingga dia perlu apa? Bukti. Buktinya apa? Dia bisa memulihkan. Itu yang diperlukan oleh Petrus dan Yohanes. Apa yang diperlukan oleh pengemis ini adalah berjalan, bukan sekedar pulang. Dan dengan berjalannya itu bisa menjadi bukti bagi orang lain. Itu yang Tuhan tahu dibutuhkan oleh orang-orang yang ada. Apa yang diperlukan oleh ibu-ibu bertiga ini? Ibu-ibu bertiga ini sudah punya iman yang kuat. Ya, sudah punya iman yang kuat. Sehingga tidak perlu membutuhkan hal-hal yang lain untuk menambah iman. Keluar dari kepompongnya itu perlu kerja keras. Ya. Biasa yang normal ketika keluar dari kepompong maka kuku-kukunya harus berusaha negat-negat kayak gini untuk memecahkan kangkang kepompongnya itu supaya sobek. Nah, ketika dia berhasil keluar, dia kan sudah ototnya sudah dia gerak-gerakkan. Ini mempengaruhi otot-otot sayapnya ya kecil-kecil. Dia ketika keluar, dia bergerak gagah. Dia bisa terbang dengan gagah. Tapi ada orang yang kemudian kasihan
Pak Kemenko usahanya kuku tadi, lalu coba dibantu, ya Pak, dimeneke, dibuka, gitu kan? Kuku-kukunya bisa keluar dengan lancar, tapi bengkak di situ. Kenapa? Otot-ototnya tidak terlatih untuk kembang tadi, leper sehingga dia nggak bisa terbang dan akhirnya mati. Karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu, seputar itu saja. Tidak dengan ya. Jadi firman Tuhan yang disampaikan tadi, jangan dipahami mentah-mentah seperti itu. Fokus kepada Allah berarti ya lihatnya ke Allah, bukan lihat kepada penyakit. Sehingga kemudian kita bersyukur. Kenapa? Penderitaan kita di dunia ini tidak seberapa dibandingkan penderitaan Kristus. Satu, penderitaan kita di dunia ini tidak lama-lama amat. Umur kita tuh berapa toh? Tetapi kemuliaan di surga itu berapa? Tidak terbatas. Itu kan luar biasanya nanti kalau kita bersama-sama hidup dalam kemuliaan Tuhan. Fokusnya itu ke situ. Tergantung. Kalau fokusnya ke penyakit, kita akan mengeluh. Tapi kalau fokusnya kepada Tuhan, kita bisa bersyukur. Itu yang dimaksud dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Ada pertanyaan? Ada yang dari? Yuk, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur di malam hari ini firman Tuhan sudah menolong kami supaya kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Fokus kepadamu, bukan fokus kepada halangan-halangan kehidupan, hambatan-hambatan termasuk sakit penyakit. Barangkali kami tidak mengalami hal yang sama seperti pengemis yang kami baca tadi. Tetapi kami tetap lebih berbahagia daripada pengemis tadi, karena sebagian besar hidup dari pengemis tadi tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan hanya bergantung kepada uluran kasih orang lain. Sedangkan kami dari kecil sampai kami menjelang usia yang dikatakan cukup dewasa ini, kami sudah mengalami banyak kenikmatan hidup dari Tuhan. Kalaupun di saat-saat ini ada kendala keterbatasan fisik kami, termasuk Dono yang kakinya masih lemah untuk berjalan, demikian juga Nino dengan kondisi yang sama. Ini kami rasakan baru beberapa tahun, tapi tahun-tahun yang sudah kami lewati, kami begitu banyak merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Karena itu kami belajar untuk tidak fokus pada kelemahan fisik kami, tetapi tetap fokus kepada Engkau, Sang Memelihara kehidupan kami yang mencukupkan segala sesuatu. Karena itu, apabila kelemahan fisik, sakit penyakit juga seperti keluar rasa gatal ketika berkeringat yang dalam Dono, biarlah itu tidak mengubah rasa cinta kami kepada Engkau, iman kami kepada Engkau. Kami tetap berpegang teguh kepada Engkau dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Tentu saja kami selalu berdoa supaya kelemahan fisik dari Budono maupun Nino dalam Tuhan Yesus Kristus bisa dipulihkan. Tetapi ya Tuhan, biarlah itu terjadi atas kehendak-Mu, bukan keinginan kami. Kami tidak memaksakan Engkau, tetapi kami percaya yang terbaik Engkau sediakan. Tuhan juga senantiasa jagai kesehatan untuk Retno, biarlah tetap mendapatkan kesehatan yang prima sehingga bisa mendukung
saudara-saudaranya yang sedang mengalami lemah fisik ini. Dan juga bisa kemudian membantu untuk mengurus segala sesuatu dalam rumah tangga ini menjadi lebih baik. Seluruh anggota keluarga Engkau memberkati, termasuk untuk Pak Dono. Engkau tetap berikan kekuatan, Engkau tetap berikan kesehatan. Ya Tuhan, kami juga rindu supaya belas kasihan Tuhan, pemeliharaan-Mu boleh dirasakan oleh beliau, dan beliau pun boleh mengalami tambahan kasih Tuhan. Kami juga rindu ya Tuhan untuk saudara kami Mas Suryo di tempat ini. Di dalam kehidupan aktivitas sehari-hari Engkau berkati dengan pekerjaan. Demikian juga usia yang semakin bertambah. Tuhan, pastilah anak-Mu ini juga rindu untuk mendapatkan pendamping dalam kehidupannya. Tidak bosan-bosan keluarga ini mendoakan anak-Mu ini. Biarlah karena kemurahan dan kasih-Mu, Engkau menghadirkan yang tepat, yang sesuai untuk maksudnya. Kami berserah dan mempercayakan anak-Mu. Akhirnya ya Tuhan, biarlah dalam segala pergumulan yang dihadapi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus yang diingani, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, boleh senantiasa melimpah di tengah-tengah kehidupan keluarga ini, dari sekarang sampai pada waktunya nanti Tuhan datang kembali. Kami percaya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa